kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka ingin memupuk dan merangkai amal-amal soleh kita yang mudah-mudahan kita mampu suguhkan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amalan-amalan terbaik kita. Amin. Sebelum kita masuk pada kajian tafsir sebagaimana kita rutinkan, kita akan buka terlebih dahulu dengan pembacaan Asmaul Husna yang dilanjutkan dengan salawat atas Nabi. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafidh, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haqq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawwab, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikul Mulki, Ya Dzul Jalali Ikram, Ya Muqsid, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Dhar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik jamaah sekalian, kita akan lanjutkan untuk tafsir juz ammanya. Boleh dibuka mushaf Al-Qur'annya ataupun mushaf yang ada pada aplikasi Android di surah Al-Adiyat Bapak-bapak semua. Surah Al-Adiyat merupakan surah ke-100 yang sebelumnya kita sudah baca dan kita sudah ulas bersama mengenai surah Az-Zalzalah. Untuk sesi yang pertama kita akan coba baca Bapak semua dengan format terpimpin. Jadi saya satu kali, nanti Bapak-bapak bisa mengikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah jemaah sekalian, telah kita baca surah Al-Adiyat, merupakan surah yang ke-100 dan ada beberapa poin penting yang harus kita sama-sama perhatikan dalam pembacaannya. Yang pertama Bapak semua, kalau saya menggunakan Quran Mushaf Indonesia, itu pada ujung dari ayat yang pertama, coba perhatikan, ada simbol waqaf yang bertuliskan lam alif. Sama tidak Pak? Ada yang pakai mushaf Madinah nggak? Kalau di mushaf Madinah kira-kira ada tanda apa di atasnya? Atau tidak ada tanda apa-apa? Tidak ada ya. Nah, di Quran Indonesia yang kita gunakan, Bapak semua, ini ada tanda waqaf lam alif yang maknanya apa Pak? Lam alif itu maknanya dilarang parkir, dilarang berhenti. Tapi menariknya apa? Uniknya apa? Lam alif ini tanda harus kita lanjutkan bacanya itu dia terletak pada penghujung ayat. Yang kita tahu notabene-nya, setiap ujung ayat merupakan tempat kita untuk memberhentikan bacaan, untuk mewakafkan bacaan, untuk menarik nafas baru, mengisi udara baru, sehingga kita melanjutkan pada ayat berikutnya. Kira-kira lam alifnya berfungsi atau tidak?
Berfungsi nggak nih? Kan lam alif nggak boleh berhenti, tapi di ujung ayat tempat berhenti gimana dong? Nah, Bapak semua, ya, hal yang seperti ini wajar dan lumrah kita temukan dalam Al-Quran. Bukan hanya pada surah Al-Adiyat. Kalau kita perhatikan pada surat Az-Zalzalah, ayat 1, ayat kedua, itu pun sama. Ada lam alifnya, coba perhatikan. Ya, sama Pak ya? Nah, jadi kalau Bapak-Bapak bertemu dengan hal yang seperti ini, pertama, kemutlakan mengenai ujung ayat itu statusnya tetap kuat. Sehingga siapapun yang mendapatkan ujung ayat, terlepas dari tanda apapun yang ada di atasnya, Bapak-Bapak silahkan untuk mewakafkan bacaannya. Seperti yang tadi kita pilih. Kita berhenti wal adiyati dhabha. Nah, fal muriyati qadha. Di atas ada lam alif, nggak apa-apa. Karena itu ujung ayat. Terus kenapa atuh mesti ditulis lam alif kalau masih boleh berhenti? Nah, ketentuan khususnya Pak, kalau Bapak membaca Al-Quran, bukan hanya pada surat Al-Adiyat atau Az-Zalzalah, termasuk surah-surah yang panjang, kalau Bapak ketemu lam alif di ujung ayat, usahakan jangan berhenti menyelesaikan kegiatan baca Quran pada ayat tersebut. Karena apa? Keterkaitan antara ayat yang pertama dengan ayat selanjutnya dan ayat selanjutnya ketika dalam alif itu memiliki kaitan yang sangat erat. Kalau kita berhenti hanya wal adiyati dhabha, makna yang terkandung dalam surah ini atau dalam ayat tersebut belum tuntas terbacakan oleh kita. Belum tersampaikan maknanya secara keseluruhan. Sehingga kalau misalkan Bapak mau shadaqallahul azim, pilih pada ujung ayat yang tidak ada lam alifnya gitu. Ya Pak ya? Jadi jangan bimbang, jangan ragu, nggak apa-apa berhenti karena dia ujung ayat. Tapi ada yang kedua, anjuran yang kedua. Kalau Bapak-Bapak sekalian mau melanjutkan bacaan, tidak berhenti pada setiap penggal ayat. Ayat pertama, ayat kedua tuh lam alif lagi. Ayat ketiga, lam alif lagi. Ayat keempat, lam alif lagi. Ayat kelima, lam alif sampai ayat keenam nggak ada lam alifnya. Boleh Bapak mewasolkan bacaan secara terus-menerus di situ. Sebagaimana yang pernah dicontohkan ketika yang ngimamin Arizki pas taraweh, baca Al-Adiyat ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima diwasol semuanya. Ya, kalau diwasol maka konsekuensi bacanya berubah. Yang awalnya dibaca panjang ujungnya Pak, tapi kalau disambung maka dia harus terpenuhi hak tanwin bertemu dengan huruf yang selanjutnya. Dan kebetulan kalau di surat Al-Adiyat ini, kalau Bapak disambung diwasol bacanya semuanya harus menjadi ikhfa hakiki. Eta namina teh. Ari ikhfa teh nu kumaha? Eta ning panu dibacanya dengung. Yang dibacanya samar. N-nya tidak boleh diucapkan dengan sempurna. Wal adiyati dhabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subhan fa atharna bihi naq'a. Tanpa mengambil nafas mungkin kita tidak akan sampai. Tapi kalau kita isi betul-betul dari awal udah full tank nih, isian nafas kita dalam paru-paru Pak, insya Allah nyampe. Nah, dan juga kedua, ritmenya harus dipercepat. Nggak boleh wal adiyah. Engke melenoi di tengah-tengah habis lagi nafas kita. Nah, jadi kalau mau disambung di wasol, tarik nafas yang penuh, full tankkan dulu udara yang terisi dalam paru-paru. Dan kedua, tahan nafas itu ditekan di dalam perut kita, Pak. Nah, tarik nafas dari mulut, dari hidung, tahan di dalam perut. Pas sudah ditahan, baru dikeluarkan dengan tempo ritme bacaan yang cepat. Insya Allah kita akan sampai pada ayat yang kelima minimal. Ya, nah jadi jamaah sekalian, itu adalah diantara beberapa ketentuan khusus yang kita dapatkan dalam membaca Al-Quran berkaitan dengan tanda wakaf. Yang kedua, hati-hati bapak-bapak semua dalam membacakan huruf yang pertama. Ada ain. Kemarin kita sudah bahas ya dalam pembelajaran tahsin, perbedaan antara hamzah bunyi a dan a, ain. Hati-hati, jangan dianggap sepele dan tos apal di luar kepala Al-Adiyat mah gitu. Wal adiyati dhabha. Harus kita perhatikan huruf-huruf karena ada makna-makna yang terkandung di dalamnya. Iya, jadi tekan dulu Pak. Wal adiyah. Tapi yang kedua, kebetulan ainnya ini panjang Pak. Jadi tidak perlu kita memaksakan agar bunyi yang keluar dari awal sampai akhir panjangnya itu ditekan. Contoh, wal adiyati dhabha, wal adi. Itu nggak perlu gitu. Itu takalluf, berlebih-lebihan. Yang ditekan hanya awal permulaan keluar ainnya aja. Wal a, kesananya jadi vokal a.
gitu. Itu yang harus perhatikan. Jadi ulah dugikeun ka hoyong lekoh barijeng salah. Ya kan ain kan kudu ain di tengah tenggorokan adiyati dhabha ulah gitu. Ya cukup di awal saja. Insyaallah nanti kita bahas lebih dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bapak sekalian, menarik mengenai surah yang ke-100 ya, ini dalam Quran Al-Adiyat. Allah Subhanahu wa taala di sini menurunkan surah Al-Adiyat setelah surah Az-Zalzalah. Ada keterkaitan antara para ulama memilih ataupun Nabi Muhammad SAW itu meruntut Az-Zalzalah salapan 100-nya Al-Adiyat. Ada keterkaitan dari dua surah ini. Kalau Az-Zalzalah ada poin penting dan pelajaran yang begitu berharga yang didapatkan oleh kita dari firman Allah. Apa? Itu siapa yang melakukan amalan kebaikan sekecil apapun, maka Allah akan apresiasi dan Allah akan hitung, lihat, dan akan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang yang melaksanakannya. Begitupun dengan keburukan sekecil apapun, itu akan dilihat, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kembali, ada nih beberapa karakter, watak, bawaan lahir manusia yang menjadi kodrati dari kehidupan seorang manusia kita. Itu ada hal-hal yang negatif. Sehingga kita berupaya sekuat mungkin diminta dan dituntut agar meredamkan potensi-potensi buruk, sehingga tidak muncul itu. Sekecil apapun potensi yang akan keluar dari keburukan seorang manusia, itu akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterkaitannya. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensinya. Walaupun ada yang beralasan, da manusia mah tempatna salah, da manusia mah tempatna hilap jeung poho gitu. Nya apa kita teh manusia seperti itu, tapi jangan dijadikan hujah. Kalaupun ada seorang manusia dia melakukan kesalahan, maka tetap ya rohu, Allah mah akan menghitung, akan melihat, tidak akan melihat dari hujahnya kita. Dan manusia mah narika di pasian kasusah pasti berkeluh kesah gitu. Kan itu kan tercantum dalam firman Allah dalam surah yang tadi saya baca Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Itu adalah potensi-potensi buruk yang Allah ungkapkan. Agar apa? Agar kita berhati-hati, jangan sampai hal buruk itu menyelimuti jiwa kita, mengendalikan nafsu kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki karakter dan watak tabiat yang buruk. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Nah, apa itu asbabun nuzul dari surah Al-Adiyat ini? Nah, para ulama jemaah sekalian sebetulnya tidak memiliki kesepakatan yang pasti mengenai sebab-sebab turunnya surah Al-Adiyat ini. Karena apa? Karena ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang turunnya surah ini, tapi dinilai tidak kuat dalilnya. Sebagaimana Ibnu Katsir rahimahullah, seorang pakar ahli tafsir mufassir luar biasa, beliau menyebutkan ada memang riwayat-riwayat yang berkaitan dengan cerita ketika diturunkannya Al-Adiyat, tapi dhaifun jiddan, riwayatnya itu sangat lemah sekali. Kok bisa sih para sahabat tidak merekam bagaimana turunnya mengenai surah atau ayat ini? Karena jemaah sekalian, yang namanya ilmu itu, hierarki keilmuan itu seluruhnya dari zaman dulu itu yang pertama tidak mampu untuk di database, ditulis, dicatat dengan rangkuman yang begitu rinci. Zaman baheula mah nu tiasan nyatet nage terbatas orangnya. Enggak semuanya mengerti cara membaca dan menulis Al-Qur'an ataupun bahasa Arab. Yang kedua, bisa jadi ada ayat yang turun tapi tidak terjadi sesuatu. Jadi tidak semena-mena sekonyong-konyong ayat itu turun ada sesuatu yang terjadi di baliknya. Enggak. Ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam mimpinya Nabi Muhammad SAW. Enggak ada kaitannya apa-apa dengan kejadian yang terjadi pada saat itu. Walaupun sebagian besar dari ayat yang lain ada asbabun nuzulnya. Jadi enggak selalu, enggak mutlak gitu. Ada atau sedikit hazanah biar menambah wawasan untuk kita. Apa sih riwayat yang menceritakan tentang asbabun nuzulnya? Ini diceritakan jemaah sekalian, walaupun riwayatnya tidak sahih, tapi ini menjadi informasi untuk kita semua. Diceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah mengirimkan pasukan perang, tapi tidak dikomandai
tidak diketuai oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kita tahu perang itu terbagi menjadi dua jenis. Ada yang diikuti oleh Nabi langsung, ada yang tidak diikuti. Nabi mendelegasikan para sahabat-sahabat dan orang kepercayaannya. Kalau dengan Nabi ikut serta, namanya peperangannya itu apa jemaah? Ghazwah. Ya, bahasan Ustaz Elfandi ya, sering diulang-ulang. Kalau misalkan peperangan yang Nabi tidak ikut serta, itu disebut dengan Sariyah. Ghazwah dan Sariyah. Ini terjadi ketika Nabi Muhammad SAW diceritakan mendelegasikan orang-orang kepercayaannya pasukan untuk memerangi satu kaum yang membangkang, yang tidak mau diajak berdiplomasi, berkoalisi dengan Islam. Pada saat dikirimkan, ternyata di hari pertama, kedua, ketiga, seminggu, 2 minggu, tidak ada kabar apapun mengenai bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin ini. Tidak ada kabar. Hingga sampai 4 minggu atau lebih dari 1 bulan, orang-orang yang berada di Mekah, yang ada di Madinah pada saat itu, berarti ini menceritakan tentang perang itu di Madinah. Yang di Madinah, mereka sudah mulai sok tahu mengenai kondisi dan keberadaan kaum muslimin, sehingga timbul isu jemaah, timbul isu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Wah, kabar, nggak ada informasi ini, udah pasti kalau ini mah hancur musnah semua pasukan kaum muslimin ini, pasti nggak ada lagi sisanya. Nggak datang-datang kepada kami putusan yang memberikan informasi, orang lain juga nggak ada yang tahu ceritanya. Pasti ini mah isu ini merebak jamaah sekalian kepada kaum muslimin yang berada di Madinah. Yang kita tahu jamaah, 30 tahun ke belakang saja dalam kehidupan era milenial kita ini, untuk mengirim kabar, untuk memberikan surat itu butuh waktu. Meureun baheula mah ku posnya. Setelah pos yang paling canggih apa? Telegram paling ya. Dan hitungannya itu per kata atau per huruf dulu itu. Bayarnya luar biasa, cukup mahal juga. Nggak bisa segampang sekarang kirim pakai WA. Istilahnya gratisan pun kita bisa mengirimkan pesan dan kabar. Komode 1400 tahun yang lalu. Ya, yang paling cepat itu kalau mengirimkan kabar dan informasi itu menggunakan apa? Menggunakan kuda. Moal ku onta, kemudian ku keledai mah teu mungkin. Mapah lulumpatan mustahil. Yang harus dipersiapkan kalau ingin mencapai informasi yang cepat itu, kudanya harus persiapkan kuda yang paling prima, fit nu pangkuatna, pangterehna. Nu kadua, penunggang kudanya pun harus yang jagoan, yang hebat. Kudana hebat anu nunggangna abinya melenoy oge di jalan. Ya, atau sebaliknya, orangnya kuat, kudanya nggak kuat, sama juga. Dan ketika sampai pada titik di mana kuda itu lelah sampai pingsan, maka di situ harus disediakan lagi kuda yang baru untuk langsung dilanjutkan lagi perjalanan membawa pesan itu. Kalau sangat genting seperti itu cuma dari satu kota ke kota lain, ketemu pemukiman, tukerkeun kudana jeung kuda nu anyar, berangkat lagi terus. Itulah salah satu cara yang paling cepat untuk menyampaikan informasi dan kabar pada saat itu. Ya, dan otomatis nih 4 minggu nih udah 1 bulan gak ada kabar, genjleung atuh di Madinah teh. Hingga akhirnya jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Adiyat. Ari Al-Adiyat teh tentang naon? Tentang kuda perang yang berlari sangat kencang. Bahkan di sini menyebutkan kuda itu falmuriyati qadha. Dia sangat kencang larinya sampai si kuku atau kaki kuda itu menerjang bebatuan, keluar percikan dari bunga-bunga api. Saking kencengna, ngobrolkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan informasi kaum muslimin yang pada saat itu sedang berjuang. Kaum muslimin enggak meninggal. Kaum muslimin pasukan perang ini enggak sirna, enggak musnah. Allah Subhanahu wa taala menepis isu yang digembar-gemborkan oleh orang-orang munafik pada saat itu. Tadi turun kena ku surah Al-Adiyat. Fawasatna bihi jam'a, pasukannya itu masuk ke tengah-tengah dari kumpulan musuh-musuh dengan gagah berani, kan gitu. Ini memberikan pertanda bahwasanya enggak, kabar itu, isu itu ditepis dengan datangnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu cerita nanti. Tapi sayang, ya, sayangna naon? Doib. saya na ieu cerita, anggar lamun doib mah tidak bisa kita imani secara kuat ya. Jadi kita ini hanya jadikan sebuah informasi saja. Itu yang pertama jemaah. Nama dari surah Al-Adiyat sebagaimana kita lihat tercantum dalam Quran kita itu disebut dengan Al-Adiyat.
merujuk pada kata yang pertama pada ayat yang pertama, wal adiyat. Makanya kita sebut dengan surah naon? Al adiyat gitu. Sanes surah adiyat kade. Antara alif lam jeung teu aya alif lam teh itu harus diperhatikan jemaah dalam Quran. Ya, ada at-taubah bukan al-taubah. Henteu sadayana surat teh ku al sadayana teu aya gitu. Ghafir teu aya al-ghafir. Fatir sanes al-fatir gitu. Ali Imran bukan al tapi Ali Imran. Lamun al-Baqarah nya al-Baqarah, al-Fatihah al-Fatihah. Sanes Ab-Fatihah. Jadi jamaah sekalian, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama namanya al-adiyat merujuk pada ayat yang pertama dalam surah tersebut. Yang kedua bisa juga kita sebut dengan surah wal adiyat. Jadi bisa dua penyebutannya, bisa disebut dengan al-adiyat, bisa disebut dengan wal adiyat. Sebagaimana kita tahu nama lain dari surah Az-Zalzalah itu apa? Surah Idza Zulzilat gitu. Tadi teh ngimaman maca naon tadi teh? Maca Idza Zulzilat. Leres tong dilepatkeun gitu. Tadi maca naon? Maca wal adiyat. Tekunan naon. Dan memang salah satu nama dari surah tersebut disebut dengan wal adiyat. Selanjutnya, apakah ada waktu khusus yang Nabi Muhammad SAW bacakan mengenai al-adiyat ini? Karena kalau surah Az-Zalzalah dulu kita tahu salah satu hadis yang menceritakan kekhususan dibacanya waktu kapannya Nabi Muhammad SAW baca Az-Zalzalah teh ada. Kapan waktunya Pak Az-Zalzalah, masih ada yang ingat? Nabi itu menyebutkan fis subhi, ya. Para sahabat merekam Nabi Muhammad SAW baca Az-Zalzalah itu pada ya waktu subuh. Soal subuh teh Nabi baca Az-Zalzalah di rakaat pertama. Bahkan menarik dan uniknya apa? Ternyata sahabat itu menyebutkan bahkan di rakaat kedua Nabi mengulang lagi dengan surah Az-Zalzalah deui. Jadi pernah sekali waktos pada satu masa Nabi mengimami sholat subuh, rakaat pertama jeung kadua teh sami surat dibacana teh Az-Zalzalah. Sampai sahabat ini bingung, apakah Nabi itu menyengaja atau ada sesuatu yang lupa dan luput dari Nabi Muhammad SAW. Tapi mau lupa atau tidak, apa yang dilakukan oleh Nabi itu merupakan salah satu khazanah untuk kita, sebuah contoh untuk kita bahwa kalau kita sholat dengan sholat yang sama, kita bisa mengulang dua surah yang sama pada dua rakaat yang berbeda. Ya, itu Al-Fatihah digabung jeung surah Kulhu. Rakaat kedua Al-Fatihah jeung Kulhu sah eta teh Pak. Ya. Mau nyawe Kulhu jeung Kulhu. Nya Kulhu jeung Kulnas atunya. Ina atau ina. Seueur keneh pilihan negara rampil ya. Jadi jamaah sekalian, kalau al-adiyat kapan nih? Kalau al-adiyat itu jamaah sekalian tidak ada waktu khusus yang Nabi Muhammad SAW bacakan, tapi ada hadis yang umum, yang general. Kata Nabi Muhammad SAW direkam oleh sahabat-sahabatnya, ada beberapa rangkaian dari surah-surah yang Nabi senantiasa baca ketika maghrib. Di antara surah naon Pak? Surah Ad-Duha dugikeun ka Anas. Eta teh pilihan list daftar surah-surah yang termasuk sering dibacakan oleh Nabi dalam salat maghrib. Jadi punten-punten sanes abdi resep maca ti Ad-Duha kahandap lamun imaman maghrib. Tapi kadang-kadang isya ge resep keneh gitu. Subuhnya resep kene. Nah, jadi yang maghrib ini khusus. Nabi itu selalu memilih surah-surah yang ringan. Dari Ad-Duha hitungannya sampai ke bawah. Disebut dengan mufassal. Surah-surah mufassal. Surah-surah yang pendek seperti itu jamaah sekalian. Dan Nabi bacakan al-adiyat diantaranya itu ketika sholat maghrib. Nah, tapi lo bisa bari sholat maghrib, mah enggak. Cuman ada anjuran sunnah yang biasa Nabi dawamkan dalam kehidupannya ketika memimpin sholat. Gitu. Al-adiyat eta teh. Jadi nggak ada waktu khususnya mah. Dan yang selanjutnya jamaah sekalian, kita masuk pada kandungan pokok secara global dari pembahasan yang ada dalam surah Al-Adiyat. Kalau kita perhatikan, penggalan dari ayat pertama sampai dengan ayat kelima, bapak-bapak semua, itu menceritakan bagaimana spesifikasi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mengenai makhluk ciptaannya yang bernama kuda. Keperkasaannya, kegagahannya, kegigihannya, kekuatannya, kehebatannya itu digambarkan seluruhnya dalam penggalan ayat pertama sampai ayat kelima. Dan kata Nabi Muhammad SAW, fil khayli thalathatun. Dalam kuda, ya, dalam binatang kuda itu dia terdapat dan memiliki 3 unsur.
Maknanya apa? Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, kuda itu dia dapat menjadikan seseorang yang memiliki dan merawatnya itu bernilai dan mengalirkan pahala yang luar biasa. Jadi dengan punyanya kuda, dalam unsur kuda itu pertama bisa mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ti ayeuna mah urang ngukut kuda we Pak ayo. Ya, ngukut kuda ti ayeuna aja. Cuman aduh sedih ya, harga kuda itu ternyata tembus lebih dari mobil yang kita punya harganya. Lamun kudanya spesifikasi kuda perang gitu Pak. Lamun kuda sado deman anu sok nyanda kacaringin mah benten deui Pak. Ya, tapi tetep we harganya lumayan awis. Nah, kuda yang mendatangkan pahala itu khusus. Kudanya kuda apa? Kuda yang disiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tahu, peperangan di zaman Nabi itu kelompok pasukan berkuda itu kudanya nggak main-main itu. Kalau kita searching ya, salah satu yang menembus rekor harga kuda termahal itu di dunia 3 miliar Pak. Kudana nu tinggina itu lebih dari 2 meternya, bahkan lebih 2,5 meter. Lamun katejak we atau kuda nu kitu mah. Nah, jadi ini kuda yang sangat besar. Jihad fisabilillah itu yang mendatangkan pahala. Setiap perawatan, rumput yang dimakan, dedek anu disiapkeun, cai anu dieueut ku kuda eta itu mengalirkan pahala bagi yang punya. Kalau kudanya memang dipersiapkan kuda perang. Yang kedua, kuda itu bisa mendatangkan apa? Mendatangkan dosa. Kenapa bisa seperti itu? Karena salah niatan orang memiliki kuda yang gagah, perkasa, gede nu kitu teh. Pakeur naon? Kangge diajak jalan-jalan. Kangge pamer. Kabayang Pak kuda nu otot-otot dia depannya itu kan. Itu bahkan ada salah satu mobil yang lux sport itu dia memakai lambang kuda. Ya, ayah lawannya banteng. Lawan banteng non Lamborghini. Nah, kuda ya dijadikan satu ikon karena memang keperkasaannya. Kalau misalkan kata Nabi Muhammad SAW ada orang yang dia memiliki kuda yang dirawat, dijaga, dipelihara, tapi sebatas ketika ditunggangi dia ingin merasa hebat gitu ya, tinggal ya kuda orang ya. Senggol dong, bahasain nama kan gitu. Ada ngangge motor saya gitu aja segala macam, senggol dong. Nah, baru dak ayeuna. Bapak-bapak mah moal terang ya pokoknya. Nah, jadi jamaah sekalian, kudanya itu untuk apa? Ya, untuk dijadikan sebagai ajang pamer dan juga ajang kesombongannya. Kabayang Pak, lamun abi naik kuda nu harga 3 miliar, padahal sanes nu abi gitu nya, ditayakan we wungkul di selfie di foto. Sigana kang ngahilangkeun sombong teh rada hese gitu. Nalika naik teh kretak gitu ya. Untuk menghilangkan sombong dalam hati teh sulit itu teh. Walaupun saya tidak mematok orang yang naik kuda HD pasti sombong gitu. Ente oke. Cuman sulit untuk menghilangkan kesombongan kalau naik yang seperti itu. Ya. So naik Ferrari, Lamborghini, kan hoyong teh. Eureun di tempat nu rame gitu. Udah gitu parkir juga kalau di hotel tuh di depan itu Pak. Nggak parkir di belakang, pasti sama-sama Pak di sini aja Pak silakan gitu. Beda lamun nganggo APV, kapengkeres. Nah, jadi jamaah sekalian, itu salah satunya yang membuat kenapa kata Nabi fil khaili salasatun, yang kedua itu bisa mendatangkan dosa. Yang ketiga, unsur yang ketiga, ini tidak ada kaitan dengan dosa dan pahala. Kuda jenis apa? Kuda jenis yang dia pakai gunakan kuda itu untuk menopang kehidupan sehari-harinya. Naon atunya eta seperti pakusir. Ya itu delman, itu untuk menutupi kebutuhan, dianggok kangge damel. Eta mah enggak ada urusan. Walaupun bekerjanya dihitung ibadah selama kerjaannya halal, tapi merawat, mengurus segala macam tidak menggelontorkan pahala sebagaimana kuda yang bersiapkan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak main-main perawatannya tuh. Ya, ngaeut nage cairan nage meureun leuwih-leuwih tinu kita minumnya. Ada suplemen-suplemen khusus kalau untuk kuda-kuda yang untuk berperang seperti itu jemaah. Jadi yang pertama, secara global Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuasaan Allah dari penciptaannya yang bernama kuda dari 1 sampai 5. Penggalan yang kedua, secara global, tafsir dalam Al-Adiyat itu ayat 6, ayat 7, ayat 8. Ini yang diungkap oleh Allah beberapa potensi dan tabiat yang bisa muncul dari seorang yang bernama manusia. Naon pertama, manusia mah sering ingkar kanu nikmat.
Dia dapat rizki dari Allah, tapi dia gunakan rizki itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia punya kuda harga 3 miliar eta teh. Duitna ti saha? Dia punya kesempatan, punya uang itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rizki, tapi dia gunakan kendaraan itu, tunggangan itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tah, ieu tabiat manusia mah seueur kitu surah Allah teh. Ala lingkar. Bari jeung nu kadua, sudah mah dia ingkar sama Allah, dia teh sadar lagi itu teh, dalam keadaan tahu dan menyadari atas keingkarannya sendiri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meni teh gaduh ka era pisan lawan istilah urang mah nya. Eta teh urang gitu. Kita diberikan jasa dari Allah, kita diberikan mata, kita diberikan pendengaran dan kupingnya sepaket langsung, bibir dan lisannya mengeluarkan suara-suara, berbicara dan berkomunikasi. Tapi terkadang obrolan yang kita ungkap itu menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyelisih apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya pekerja saja Pak, kita kasih fasilitas untuk menunjang pekerjaannya, tapi dia gunakan nggak sesuai dengan SOP-nya, marah tuh, kayak nggak gedig gitu nya. Lamun saya mah, tapi beda dengan Allah mah. Saru Ustaz Dedi kamarinya, ketika seorang dia menjauh dari Allah, bermaksiat, Allah mah bukan ingin menghukum dan mengazab, tapi Allah ingin segera mengampuni, ingin benar-benar rindu untuk menerima taubat seorang hamba yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sana saya nggak gede gitu, nungguan Ghafurur Rahim. Allah itu betul-betul ya sangat penerima maaf, menerima taubat, Ghafur, mengampuni, Rahim, dengan kasih sayang dan cinta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi salah satu tabiat yang pertama ingkar, bari jeung sadar deui kaingkarana, tapi anggar we kitu, manusia mah kitu sareng Allah teh. Selanjutnya apa? Eta tabiat burukna naon? Jalma mah resep kanu dunya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, banget pisan eta teh. Seneng kanu dunya kana artos teh Pak, aduh teu kiat gitu. Coba lamun dibuka ya oleh kita DKM misalkan, ayo berjamaah subuh di Masjid Mutiara, saf pertama 200.000. Sigana eta nu siap-siap di dieu Pak, ti jam hiji we mah tos pinuh eta mah. Di jam hiji siang meureun tos siap-siap, kaplingna enggak mau diambil orangnya. Kacai ge pokona mah awas eta nu saya gitu. Kalau misalkan berkaitan dengan uang gitu tah. Pernah ya di Saudi itu untuk meningkatkan giroh anak-anak kecil yang ditarik agar bisa ke masjid, itu DKM memberikan hadiah bagi orang anak kecil yang pertama datang untuk melaksanakan ibadah subuh, dikasih 500 real Pak. Waktu eta teh berebutnya 500 real 1,5 juta meureun kumaha lamun di kita gitu, luar biasa. Tah banget kanu artos teh kita teh gitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan risau dan jangan gelisah, karena dalam penggalan dari ayat ke berapa ini teh? 9, 10 dan 11, penggalan yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tips dan kiat bagi seseorang sehingga dia mampu untuk meredam keinginan-keinginan duniawinya. Ambeh hirup teh dengan ukur mikiran dunia wungkul. Bukan hanya soal pekerjaan, seberapa besar laba yang didapatkan, bukan hanya sebesar cuan, tapi ya, untuk meredam itu semua apa? Ta eta ayat 8, 10 jeung 11. Carana naon? Emut ke akhirat, Pak. Emut ke akhirat. Ya, sedih sekali rasanya kalau misalkan kita diberikan usia, diberikan kesehatan, habiskan seluruhnya untuk mencari uang, nggak deket ke masjid gitu ya. Setelah itu kita bisa meraup untung dari apa yang kita hasilkan dari pekerjaan itu selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, sampai kita tua, kita dapat uangnya sabumieun artosna ge numpuk. Tapi sayang karena kita tidak merasa perhatian dengan kesehatan, abai terhadap hal-hal yang menunjang kesehatan kita, pas di masa tua kita sakit. Artos teu karaos Pak, saya kangge berobat. Aya nu kajantenan kitu? Ya, tong dugikeun ka kitu. Ya, jadi jamaah sekalian, bekerja itu adalah kewajiban kita. Kita punya tanggungan, kita punya kebutuhan, kita punya anak istri yang harus dinafkahi. Kita dituntut untuk berzakat. Tandanya apa? Kita harus memiliki kemampuan secara finansial. Tapi jangan sampai dilupakan unsur apa? Emut, aya tabungan akhirat. Ya. Transfer di dunia, dapatkan, cairkan di akhirat. Eta teh harus ditanamkan gitu. Ya, apalagi di bulan Ramadan ini.
Jadi ini adalah 3 pokok kandungan secara global yang termuat dalam surah Al-Adiyat. Ya, itulah mungkin jemaah sekalian dalam pertemuan awal ini. Da ieu mah muqaddimah heula prolog ya. Nanti insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan coba kita akan coba dalami resapi makna yang terkandung dalam ayat per ayatnya. Insyaallah. Pinten cekap sakitu. Kita tutup dan akhiri saja pertemuan kita pada subuh kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.